Tapi syaratnya dia juga harus tadi berkoordinasi. Ya. Dengan siapa? Ya, teman yang lain. Kalau jalan itu bisa ditutup, terus kemudian harus dibuka. Iya, kaitan dengan masalah situasi ya, dimana kalau kita melihat sekarang cuaca kan memang sangat ekstrim, dimana hujan, ya, curahnya sangat panjang, sangat lama, sehingga ini akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Nah, semua itu kan sudah bisa dibaca sebetulnya di dalam konteks berkaitan dengan adanya ramalan cuaca. Ramalan cuaca itu juga tahun lalu sudah disampaikan, bisa 3 bulan, bisa 12 bulan. Ya. Sedangkan yang paling pendek ya untuk jangka waktu besok, itu sudah kita bisa tahu. Nah, ini yang harus sebetulnya diantisipasi oleh para pemangku kepentingan, baik itu mungkin kepala daerah, Pemda, termasuk di situ ada satuan kerja yang melayani masyarakat. Kita bicara masalah polisi. Nah, polisi khususnya lalu lintas harus bisa dan cepat. Kalau kemudian akan ada curah hujan banyak, tinggi, merata, nah, itu juga sudah bisa. Di mana wilayah itu mungkin bisa ada genangan air, bahkan sampai dengan banjir. Nah, itu harus sudah punya ya plan A, plan B. Ya. Artinya rekayasa pengalihan arus, ya, di mana jalur itu akan ditutup apabila ada genangan air, apabila ada banjir. Nah, ini harus ada cepat, ya, merekayasa arus lalu lintas itu. Nah, tentunya itu tidak mudah, ya, kalau tidak dilaksanakan terintegrasi, terkoordinir, nah, itu sangat sulit, sehingga akan menimbulkan kemacetan dan sebagainya, bahkan bisa menimbulkan korban. Nah, menurut saya apa yang sekarang mungkin bisa dilakukan oleh Polri khususnya Polantas, saya pikir sudah bagus ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman ya, yang selama ini sudah ya boleh dikatakan itu tetap banjirnya di daerah situ, harus bagaimana pengalihan arus. Nah, tentunya itu juga diatur dalam undang-undang, ya, ada diskresi kepolisian, ya, di mana untuk kepentingan orang lebih banyak, nah, itu bisa dilakukan oleh satu orang petugas. Tetapi syaratnya dia juga harus ya, tadi berkoordinasi, ya, dengan siapa? Ya, dengan teman yang lain, sehingga kalau jalan itu bisa ditutup, terus kemudian harus dibuka, ya, harus melibatkan koordinasi dengan temannya yang lain, sehingga tidak terjadi, ya, apakah itu permasalahan baru, kecelakaan, kemacetan dan sebagainya, terus berkoordinasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, kaitan dengan masalah rekayasa ini harus ada plan B-nya, jadi alternatif kedua. Kalau itu mungkin tidak menyelesaikan masalah, harus ada ya, alternatif berikutnya, rekayasa jalan berikutnya. Yang ketiga, tidak hanya cukup di situ. Berarti ada rekayasa sebelumnya lagi, itu melibatkan yang lebih luas lagi. Kalau mungkin itu tadinya sifatnya lokal, ya, sudah mulai lagi sifatnya lagi lebih luas lagi, ya, antar lingkungan. Ada lagi antar kabupaten, antar kota, ada lagi antar provinsi. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, dan saya melihatnya ini polisi lalu lintas sudah bisa melaksanakan itu. Ya. Kami sih dari Kompolnas memantau, ya, kemudian memberikan semacam ya apresiasi lah terhadap tindakan-tindakan itu. Tapi ingat, ya tadi, jangan terlalu kemudian terdadak, ya. Jangan terlalu kemudian terburu-buru. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu sudah ada, berdasarkan dari ramalan cuaca juga sudah bisa kita tebak, sehingga apa yang kita kerjakan itu sudah terukur hingga masyarakat memberikan apresiasi. Itu aja sih berkaitan dengan masalah tindakan yang dilakukan oleh anggota Polantas khususnya pada saat
situasi ya, yang pada saat ini khususnya masalah di mana ada banjir, di mana ada bencana alam dan sebagainya. Itu